kenaikan PPN 12% pada tahun 2025, artinya itu tahun depan. Kata Pak Erlangga kalau 02 sudah dilantik menjadi presiden. Oke guys, selamat menikmati. Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gas, ya, PPN dari 11% akhirnya pada tahun 2025 akan dinaikkan menjadi 12%. Jadi adapun kenaikan PPN menjadi 12% merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah, ini masalah kenaikan pajak 12% atau PPN 12% ini disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Coba kita lihat ya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% di tahun depan. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Ya, Erlangga menyatakan mayoritas masyarakat telah menjatuhkan pilihannya kepada keberlanjutan. Sebagaimana diketahui, tarif PPN saat ini sebesar 11% sejak 2022. Kenaikan ini akan terus berlanjut menjadi 12% di tahun 2025 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, gara-gara masyarakat menjatuhkan pilihannya untuk keberlanjutan yaitu melalui Prabowo Gibran, maka akan melanjutkan juga kenaikan pajak PPN ya. Tapi sabar dulu, jikapun nanti Prabowo benar-benar menang menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, apalagi nanti ada hak angket untuk menginvestigasi kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Jadi tidak usah berharap senang dulu pemerintah Jokowi ya melalui keberlanjutannya Prabowo Gibran. Jadi bisa saja mereka bisa tidak dilantik atau nanti pemilu menjadi diulang. Dan jika sebaliknya, jika mereka memenangkan Pilpres 2024, inilah kado terbaik buat pendukung paslon 02 ya. Jadi mereka cukup senang dengan kenaikan pajak 12% ya. Mudah-mudahan ada yang berkomentar ya bagaimana sikap pendukung paslon 02 mendengar kabar baik ya bagi mereka ini pajak naik menjadi 12%. Jadi belum dilantik saja sudah membuat kebijakan yang benar-benar pro kepada rakyat menaikkan pajak ya. Belum lagi nanti Pertalite akan dihapus, belum lagi nanti tarif listrik akan dinaikkan dan juga sembako akan naik. Dan ini demi tidak lain lagi adalah makan gratis ya. Dan susu gratis. Akibat kebijakan tersebut banyak mengundang beberapa komentar dari netizen ya. Coba kita lihat ya. Pajak naik 12%. Alhamdulillah, akhirnya kita semua akan merasakan keberlanjutan yang sebenarnya. Gimana teman-teman? Apakah kalian masih bersemangat menikmati keberlanjutan? Ingat, PPN naik 12%. Siap-siap tambah pengeluaran, siap-siap juga barang-barang semakin naik. Ya enggak? Penting untuk dicatat, kita harus segera naik penghasilan 12% kalau mau seimbang dengan kenaikan PPN. Gimana caranya? Pikirkan saja nanti. Yang penting kerja aja dulu. Ya enggak? Ini namanya keberlanjutan. Kata Pak Erlangga, rakyat sudah setuju dengan keberlanjutan. Itu artinya program-program Pak Lurah harus juga dilanjutkan, termasuk dengan kenaikan PPN 12% pada tahun 2025, artinya itu tahun depan. Kata Pak Erlangga kalau 02 sudah dilantik menjadi presiden. Oke gas, selamat menikmati. Ya gas. Oke gas, tambah 2 torang gas. Itulah yang harus terima fakta. Itulah dulu kurangnya literasi tentang sosok pemimpin. Dikasih perubahan nggak mau, maunya keberlanjutan. Rasakan sekarang hasil keberlanjutan. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai dilantik. Itu aja kita berharap ya. Hak angket berjalan
dan sengketa di Mahkamah Konstitusi juga berjalan. Semoga pemilu ini diulang. Kalau seandainya diulang, ya Anda gunakan otak Anda dan akal sehat Anda untuk mencari calon pemimpin yang terbaik yang berpihak kepada masyarakat. Buat warga 58% tetap semangat ya cari duitnya. Ini ada hadiah dari Erlangga. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Bikin ngakak, gengs. Emang boleh sejujur itu ya? Apa kata Erlangga tadi, gengs? Karena pilihan keberlanjutan, maka program penaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dilanjutkan. Jadi artinya secara tidak langsung Erlangga itu mengatakan rakyat pendukung 02 itu nggak boleh protes lagi. Kan kalian sendiri yang memilih keberlanjutan. Kocak Anda. Makan tuh keberlanjutan. Cukup 02 aja sih yang merasakan dampaknya ya. Mana kemarin warga 58% yang pada teriak-teriak di komentar, rasio pajak woi. Tuh rasain. Bakalan dinaikkan tuh ke 12%. Kalian teriak rasio pajak. Paham gak lo rasio pajak itu apa? Sok-sokan gak ngaruh. Jadi gini ya, rasio pajak itu artinya apa-apa yang kemarin gak kena pajak bisa dipajakin. Kayak jualan gorengan, tukang ojek, jualan bakso, dan masih banyak yang lain. Kalian tahu gak sih 1% itu nilainya berapa? Itu kalau gak sampai target, ujung-ujungnya negara kita pinjol lagi ke Cina. Dampaknya rakyat lagi yang bonyok. Ngerti kagak? Oke, gimana menurut kalian, gengs? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang paling susah mencerdaskan pendukung paslon 02 ya. Jadi mungkin pelan-pelan setelah pemerintah membuat kebijakan akan menaikkan PPN 12%, belum lagi nanti tarif listrik akan dinaikkan, belum lagi BBM akan dinaikkan. Ini akan membuka kesadaran mereka ya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ya, kita berharap saja hak angket ini segera dilakukan di DPR, dan kita berharap juga di MK pemilu ini bisa saja diulang ya, karena begitu masif kecurangan yang terjadi. Ya, netizenku yang baik hati, yang bijaksana, sesuai dengan pilihan kalian yang mau berkelanjutan, seperti Pak Erlangga Hartarto katakan, PPN naik 12%, jadi pajak sekarang naik dari 11 menjadi 12%. Ya, nikmatin saja bro. Ya, nikmatin saja. Itu kan pilihan kalian. Kalian yang memilih. Kami nggak termasuk memilih itu. Ya kan? Ya, kami menjadi penonton yang budiman, yang bijaksana saja sekarang ini di negeri ini. Menjadi penonton yang budiman dan bijaksana. Ya kan, netizenku? Tolonglah komentar yang baik dan bijak. Jangan kau maki-maki, nanti dianggap spam. Kalau perlu, kalau ada berita-berita kayak gini, kita tarik musik, joget. Oke gas, tambah 2 orang gas. Ya, ini dengan kebijakan PPN naik menjadi 12%, kita rindu mendengar kata-kata all in dari pendukung paslon 02. Apakah mereka masih mengatakan all in buat 02 di kolom komentar, atau mereka masih nyebokin paslon 02 dengan membuat kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyatnya? Coba kita lihat ya, apakah nanti ada komentar-komentar all in. Kalau masih ada ya kita nggak tahu sudah bagaimana untuk mencerdaskan pendukung paslon 02. Baik, coba kita lihat lagi komentar lainnya. PPN mau naik lagi, kalian udah tahu belum? Sebenarnya hal ini udah diatur lama, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau bisa disingkat UU HPP, khususnya pada bab 7 pasal 7. Di situ dijelaskan bahwa pada 1 April 2022 PPN atau pajak pertambahan nilai naik menjadi 11% dan pada 1 Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Jadi kalau kalian ingat pada debat Capres dan Cawapres kemarin, ada Capres yang membahas akan membatalkan rencana kenaikan ini. Tapi Pak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa yang pada intinya karena masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihannya dan yang dipilih itu mendukung keberlanjutan, maka program yang sudah dirancang pemerintah sebelumnya akan dilanjutkan. Jadi nantinya pada awal Januari 2025 pajak pertambahan nilai akan naik lagi menjadi 12%. Menurut kalian gimana?
Jadi lagi rame nih soal PPN yang ada rencananya naik di tahun 2025 ya sebesar 12%. Mungkin kita bahas dari sisi historical PPN dulu kali ya. Jadi awalnya PPN itu yang berlaku adalah 10%. Itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu PPN udah mulai naik 1%, yaitu 11% per 1 April. Jadi umur PPN 10% ini lama gitu. Kita udah bertahan PPN 10% ini di 30 tahunan lebih gitu, dari 1980 sampai kemarin 2021. Dan kenaikan PPN 11% kala itu pun ya menuai polemik gitu, banyak yang vokal. Salah satunya ya Partai Buruh. Dan apabila jika memang ada rencana gitu ya di 2025 itu 12%, artinya umur PPN 11% ini sangat singkat. Jadi 2021 sampai 2025 4 tahun. Dibandingkan dengan umur 10% tadi yang 30-an tahun, ini umur 11% 4 tahun. Artinya dari 2021 sampai 2025 itu kita PPN naik 2%. Ini menurut gue ya sangat singkat dibanding dengan umur PPN 10% tadi. Terus PPN itu kerasanya gimana sih buat kita? Jadi simpelnya gini, kalau setiap teman-teman jajan, belanja itu pasti dikenakan PPN. Ada di struk belanjanya. Nah, di struk ini nih suka ada tulisan termasuk PPN, terus kayak di Indomaret aja ada PPN-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman melakukan pengeluaran, belanja gitu, jajan 200.000 dalam satu hari nih, itu dikenakan PPN 12%, itu harus mengeluarkan 24.000 untuk PPN. Dan nominal ini tuh sebenarnya bisa bertambah gitu, segimana teman-teman melakukan transaksi gitu. Gue pernah 1 bulan ngumpulin struk-struk gue, terus gue hitungin nih semua PPN. Itu lumayan sih, sebenarnya dari 100.000 sampai 200.000 ada. Gitu ya, gue ngiseng aja hitung. Dan menurut gue pribadi sih itu lumayan. Tapi sebenarnya kita sebagai warga negara ya harus taat pajak gitu, harus bayar pajak. Cuman yang menjadi tanda tanya adalah uang pajak kita ini kemana? Apakah berhasil dengan menggunakan uang pajak negara memberantaskan kemiskinan, terus meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya? Kita juga harus kawal outputnya. Oke, mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, selagi gitu ya, uang pajak kita digunakan untuk membantu sesama rakyat gitu, uang-uang kita ini dikelola dengan efisien ya, lagi-lagi efisien, bukan pemborosan, untuk memberikan manfaat sesama, itu hal yang bagus. Dan yang kedua, perlu mempertimbangkan gitu ya, kondisi daya beli masyarakat kita yang saat ini mostly menengah ke bawah banyaknya. Itu banyak orang-orang yang pasti kerasa gitu apabila PPN ini dinaikkan. Ya menurut gue sih lumayan ya, 1% sedikit-sedikit, lama-lama numpuk gitu ya. Dan perlu diingat catatannya di sini adalah harga bahan pokok lagi naik pula gitu. Jadi ya lumayan. Nah menurut kalian gimana? Silahkan diskusi di komentar. Terima kasih. Itulah luar biasa kebijakan pemerintah yang pro rakyat ya. Sudah bahan pokok lagi naik, semua lagi serba mahal ya, beras mahal pula. Jadi lagi-lagi berencana tahun 2025 jika mereka dilantik maka akan menaikkan pajak menjadi 12%. Mungkin bagi mereka yang punya penghasilan tinggi tidak akan terasa ya mengeluarkan PPN ini. Belanja di supermarket apapun pasti dikenain PPN. Tapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah maka dampaknya cukup signifikan atas kenaikan pajak 12% ini. Menko Erlangga sebut tarif PPN naik 12% mulai 2025. Kok main naik-naikin aja sih Pak? Apa nih? Disetujuin DPR, tarif naik jadi 12%. Jadi yang setujuin DPR atau Pak Erlangga nih? Kok ini udah ada pasalnya? Pasal 7 ayat 3 tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Namun, kata Erlangga, penyesuaian peraturan ini tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya. Dia menjelaskan kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025. Jadi masih tunggu putusan DPR lagi. Jadi buat anggota DPR ya,
mending tolak aja yang 12%. Dapat respect loh lu dari rakyat. Ya buat anggota DPR ya, kalau ini nolak 12%, gue yakin nama lu pasti bakal bagus. Dan gitu, DPR bakal lebih di respect lagi sama masyarakat. Dah tuh, ntar gak ada lagi tuh isu-isu, aduh DPR tuh kerjanya ngapain aja sih gitu. Ada, DPR dapat respect banyak dari rakyat, dapet. Gue yakin kepercayaan DPR tuh bakal naik. Kalau nggak percaya, cobain aja, buktiin aja. Tolak nih 12% kalau lo nggak percaya. Gak ada yang bisa dipercaya dari wakil rakyat anggota DPR, apalagi parlemen ya. Suara terbesar ya, kursi terbanyak diprediksi yaitu akan dikuasai oleh Partai Golkar. Sudah tentu Partai Golkar bagian dari koalisi pemerintah dari paslon 02. Jadi sudah tentu mereka akan setuju jika PPN dinaikkan menjadi 12%. Beda jika dari koalisi perubahan ya. Kita lihat sangat konsisten seperti Partai PKS ya, menolak pasti karena ini lagi-lagi akan memberatkan rakyat Indonesia. Jadi jangan terlalu berharap banyak ya kepada pemerintah sekarang ini. Yang kita sekarang fokus adalah supaya hak angket segera digunakan di DPR ya. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan paslon 02 jangan sampai bisa dilantik ya. Kita berharap bisa terjadi pemilu ulang ya, karena begitu masifnya kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Sehingga kebijakan-kebijakan tidak pro kepada rakyat, sehingga kita berharap bisa ada pemimpin yang terbaik ya untuk dipilih lagi pada pemilu 2024 ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.